Yes. Yeah. I want to know what your views were on astrology. I know it's a related science to astronomy. On what? On astrology, extrasensory Astrology is a perception. hoax. What's, excuse me? It's a hoax. Hoax? H-O-A-X. So, Siapa di sini yang suka baca ramalan bintang atau zodiak? Gimana? Sesuai nggak sama kenyataan hidup kamu? Atau malah sebaliknya, kamu merasa kok ramalannya kayak yang dibuat-buat? Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang astrologi. Astrologi yang mengklaim bisa meramalkan nasib seseorang berdasarkan posisi bintang dan planet saat kamu lahir. Tapi apakah astrologi itu benar-benar ilmiah? Atau hanya sekedar pembodohan? Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, silakan like dan subscribe dulu ya, supaya saya semangat konten dan channel ini terus berkembang. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Jangan di-skip ya. Astrologi sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan menariknya, setiap peradaban besar memiliki versinya masing-masing. Menurut History.com, astrologi pertama kali dipraktikkan oleh bangsa Babilonia sekitar 2400 tahun yang lalu. Bangsa Babilonia sangat tertarik dengan langit, dan mereka percaya bahwa benda-benda langit seperti bintang dan planet memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan di bumi. Mereka menciptakan sistem kalender berdasarkan siklus bulan dan matahari untuk meramal cuaca, musim, hingga prediksi masa depan kerajaan mereka. Yang menarik, astrologi awal ini bukan hanya untuk individu, melainkan lebih kepada prediksi besar-besaran terhadap masa depan negara, panen, atau peristiwa besar lainnya. Bisa dibilang astrologi saat itu lebih mirip praktek politik daripada personal. Tapi bukan cuma Babilonia yang suka ramal-ramalan bintang. Bangsa Mesir kuno juga percaya bahwa dewa-dewi mereka tinggal di antara bintang-bintang dan mengawasi kehidupan di bumi. Raja-raja Mesir bahkan mempercayai bahwa mereka adalah keturunan dewa langit, sehingga posisi bintang dianggap penting dalam menentukan takdir raja. Dan jangan lupa, dari Mesir inilah astrologi mulai mempengaruhi Yunani kuno. Di Yunani, astrologi mulai diadaptasi dan dikembangkan lebih jauh oleh tokoh-tokoh besar seperti Ptolemy. Ptolemy menulis buku Tetrabiblos yang dianggap sebagai salah satu teks terpenting tentang astrologi dalam sejarah. Dia menggabungkan ilmu astronomi Yunani dengan astrologi Babilonia, menciptakan versi astrologi yang lebih personal dan fokus pada nasib individu berdasarkan tanggal lahir. Bahkan sistem 12 zodiak yang kita kenal hari ini berasal dari pemikiran Ptolemy. Menurut Ptolemy, posisi matahari, bulan, dan planet di sepanjang jalur zodiak bisa memberikan petunjuk tentang karakter seseorang. Dan dari Yunani, astrologi kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui India, Tiongkok, dan hingga Arab. Namun yang perlu dicatat, astrologi terus berkembang dan berubah sesuai dengan kepercayaan serta budaya lokal di setiap peradaban. Misalnya di India, astrologi dikenal sebagai Jyotish, yang lebih berfokus pada karma dan kehidupan masa lalu seseorang. Sementara di Tiongkok, astrologi menggabungkan elemen-elemen alam seperti air, api, kayu, dan tanah untuk menentukan kepribadian seseorang berdasarkan sio. Seiring berjalannya waktu, astrologi semakin populer di masyarakat Eropa dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada abad pertengahan, banyak raja dan bangsawan Eropa yang memiliki astrolog pribadi untuk meramalkan masa depan kerajaan mereka. Lucunya, meski saat itu ilmu astronomi sudah mulai berkembang, astrologi tetap dianggap sah sebagai alat prediksi. Bahkan astronom besar seperti Johannes Kepler dan Galileo Galilei juga tertarik pada astrologi. Meski akhirnya mereka meninggalkan praktik tersebut saat ilmu pengetahuan semakin maju. Nah, meski astrologi zaman dahulu mungkin terdengar seperti ilmu serius, ingatlah bahwa itu semua terjadi sebelum adanya teleskop dan sains modern yang kita kenal saat ini. Astrologi saat itu hanyalah upaya manusia untuk memahami dunia yang terasa begitu misterius. Apalagi ketika malam tiba dan bintang-bintang bermunculan tanpa penjelasan yang jelas. Tapi sering waktu, ketika mulai tahu bahwa bintang hanyalah matahari lain yang terletak jauh di galaksi kita, dan planet-planet seperti Mars, Venus, dan Jupiter, mereka hanya tetangga tata surya kita yang mengorbit matahari. Sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan kita di bumi. Namun meskipun sudah ada banyak kemajuan dalam astronomi, astrologi tetap bertahan sebagai budaya populer hingga hari ini. Menurut artikel di Scientific American, astrologi tetap populer karena banyak orang merasa terhibur dengan ramalan zodiak yang memberikan semacam kepastian atau arah dalam hidup mereka. Jadi meskipun astrologi berasal dari masa ketika manusia belum mengenal sains, ia tetap menjadi bagian menarik dalam sejarah panjang manusia dalam berusaha memahami alam semesta. Setelah kita tahu bagaimana astrologi muncul, sekarang mari kita bedakan astrologi dan astronomi. Meski keduanya sering dianggap sama oleh sebagian orang, sebenarnya astrologi dan astronomi itu bagaikan dua dunia yang sangat berbeda. Menurut NASA,
Astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari objek-objek luar angkasa seperti bintang, planet, galaksi, dan fenomena kosmik lainnya. Sedangkan astrologi ya lebih seperti pseudoscience atau ilmu semu, ilmu tebak-tebakan. Astrologi mempelajari posisi dan pergerakan benda-benda langit, tetapi tujuannya bukan untuk memahami alam semesta, melainkan untuk menghubungkannya dengan nasib dan kepribadian manusia. Dan inilah yang menjadi masalah utama. Astronomi didasarkan pada metode ilmiah, pengamatan, pengukuran, eksperimen, dan teori yang dapat diuji. Sedangkan astrologi lebih mengandalkan intuisi, tradisi, dan kepercayaan. Menurut NASA, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa posisi planet atau bintang saat seseorang lahir memiliki pengaruh terhadap kepribadian atau sekedar takdir mereka. Bayangkan saja, menurut astrologi, jika kemudian seseorang yang lahir di hari yang sama, di waktu yang sama, kalian harusnya punya kepribadian yang sama persis. Tapi kita tahu kenyataannya tidak begitu. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature, para ilmuwan pernah mengadakan eksperimen besar-besaran untuk menguji keakuratan astrologi. Mereka mengambil data dari 2.000 pasangan kembar yang lahir di waktu yang sangat berdekatan. Jika astrologi benar, maka kedua kembar ini seharusnya memiliki nasib dan kepribadian yang sama. Namun hasilnya menunjukkan bahwa mereka memiliki kepribadian yang sangat berbeda, bahkan dalam hal-hal penting seperti minat, karir, dan hubungan. Penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa posisi bintang dan planet tidak mempengaruhi kehidupan kita secara langsung. Astrologi tidak dapat diuji atau diverifikasi dengan cara yang sama seperti astronomi. Kalau astronomi bekerja dengan rumus dan data yang bisa diprediksi, astrologi lebih bekerja dengan perasaan. Meskipun tidak ada dasar ilmiahnya, kenapa astrologi masih populer sampai sekarang? Menurut Psikologi Today, salah satu alasannya adalah karena astrologi menawarkan jawaban sederhana untuk masalah yang rumit. Orang suka dengan prediksi yang bisa membuat mereka merasa istimewa, dipahami, atau memberikan harapan. Misalnya saat kamu baca ramalan zodiak dan dibilang kamu akan bertemu seseorang yang spesial minggu ini. Pikiranmu jadi fokus ke hal itu. Dan ketika kamu bertemu seseorang, kamu langsung mengaitkannya dengan ramalan tadi. Meskipun itu hanyalah kebetulan. Astrologi juga menggunakan trik yang disebut dengan Forer effect atau Barnum effect. Menurut The Skeptic Dictionary, ini adalah fenomena di mana orang cenderung percaya deskripsi umum dan ambigu tentang diri mereka yang sebenarnya bisa berlaku kepada siapa saja. Coba deh, pernah nggak kamu baca ramalan zodiak yang bilang kamu adalah orang yang terkadang pendiam, tapi bisa sangat ramah, sangat nyaman dengan seseorang? Nah, itu bisa berlaku untuk hampir semua orang kan? Benar nggak? Selain hanya sekedar hiburan, astrologi juga bisa membawa dampak negatif menurut The Guardian. Terlalu percaya pada astrologi bisa membuat seseorang mengambil keputusan penting berdasarkan ramalan bintang, bukan logika atau fakta. Misalnya, ada orang yang menunda keputusan besar seperti menikah, memulai bisnis, atau bahkan menghadiri pertemuan penting hanya karena zodiaknya bilang hari itu tidak menguntungkan. Bahkan di beberapa tempat, orang-orang menghabiskan uang untuk layanan astrologi atau ramalan bintang yang menjanjikan kesuksesan. Padahal itu sama sekali tidak ada dasar ilmiahnya. Astrologi bisa jadi jebakan bagi orang yang mencari jawaban cepat atau solusi instan untuk masalah hidup yang sebenarnya lebih kompleks. Jadi kesimpulannya, astrologi tidak lebih dari sekedar pembodohan yang dibungkus dengan cerita-cerita indah tentang bintang dan planet. Meskipun menarik, tidak ada bukti ilmiah bahwa posisi planet atau bintang mempengaruhi nasib kita. Sebagai gantinya, mari kita fokus pada keputusan yang didasarkan pada fakta, logika, dan ilmu pengetahuan. Tapi kalau kamu masih suka baca zodiak hanya buat seru-seruan, nggak apa-apa. Itu cuma buat hiburan kan? Yang penting jangan sampai kamu memutuskan buat skip ujian hanya karena ramalan bintang bilang hari ini hari yang sial buat kamu. Karena pada akhirnya yang menentukan hidup kamu bukan bintang di langit, tapi usaha dan pilihan kamu sendiri. Jadi yuk kita anggap astrologi hanya sebagai hiburan semata dan bukan hal-hal yang sangat serius untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia kenapa astrologi bukanlah sesuatu yang bisa kita percaya sebagai ilmu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk video-video update terbaru dari Cerita Kosmos. Dan ingat, selalu gunakan akal sehat dan fakta dalam menghadapi tantangan hidup.
bukan sekedar ramalan bintang. Sampai jumpa di video selanjutnya.